Jadi Nah, ini kan menarik juga, terberat Pak. bisa-bisa PTDH. Ya, Terberat PTDH ya. iya. Kalau saya melihat dalam suatu penyidikan itu kan harus ada surat perintah penyidikan atau biasa disebut SPDP. Kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang nanti bisa menjadi pertanggungjawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak-anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat uh, Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik membantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Deh, sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa gitu aja. Artinya secara apa prosedural ini ada yang janggal karena satu Ibtu Rudiana bukan penyidik dan kemudian juga akhirnya turut mempengaruhi kesaksian dari Liga Akbar itu sendiri. Tapi Pak, kalau misalnya tadi kan dijelaskan bahwa misalnya Liga Akbar ini memberikan keterangan palsu itu bisa diputus di pengadilan. Nah, bagaimana kemudian untuk sikap yang diambil misalnya oleh Propam ke Ibtu Rudiana sendiri, Pak? Apakah ada mekanisme misalnya hukuman atau teguran atau mungkin pelanggaran etik mungkin Pak yang mungkin saja diberikan ke Ibtu Rudiana, Pak? Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar itu aja. Jadi Nah, ini kan menarik juga, terberat Pak. bisa-bisa PTDH. Ya, Terberat PTDH ya, Pak ya? arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusak hanya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan seperti itu. Hmm. Baik, ini kan menarik Pak. Mungkin ada yang secara umum mungkin melihat kenapa pada akhirnya Ibtu Rudiana turun tangan mungkin karena Ibtu Rudiana ini bapaknya dari Eki. Tetapi juga kan kalau dilihat dari jabatannya mengemban soal narkotika pada saat kejadian pembunuhan, ada juga yang mengaitkan dengan misalnya pengungkapan kasus narkoba. Itu kira-kira motif dari Ibtu Rudiana terlalu mengintervensi terlalu jauh bisa ke arah sana nggak sih Pak? Apa Bapak melihatnya gimana? Ya, kalau saya dari awal saya selalu katakan dalam suatu peristiwa tindak pidana seperti korbannya Vina dan Eki ini, analisa kriminal para penyidik di Polresta atau Polres Cirebon ini harus benar-benar dikeluarkan semua. Ada beberapa eh, analisa. Analisa pertama misalnya apakah korbannya memang murni Vina, kemudian
Eki terbawa di situ, atau kemudian analisa kedua, kemungkinan Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa. Nah, analisa ketiga, ini mungkin perkelahian antar remaja atau geng motor. Nah, yang keempat, kemungkinan ya anak muda kan berkaitan dengan narkoba seperti itu. Ini bisa dikaitkan juga dengan narkoba. Yang kelima, apakah sudah pernah ada kasus-kasus geng motor yang membunuh, menganiaya, atau sampai memperkosa di Cirebon saja? Karena Cirebon ini kotanya kecil, jadi membuktikan untuk mengenali seseorang ini tidak terlalu sulit gitu loh. Makanya saya bilang jangan dibawa ke arah menyangkut seorang pejabat tinggi dan sebagainya. Alat buktinya saja yang harus dibuktikan di situ, bahwa itu alat bukti yang harus dibuktikan nanti di depan sidang pengadilan. Itu aja. Artinya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sejumlah kemungkinan analisa tadi, kemudian juga dilihat dari skop Cirebon sendiri yang relatif kecil, sebenarnya ini kan kasus sederhana, Pak. Tapi Pak Ugro sendiri melihatnya kenapa jadi rumit banget ya, Pak ya? Ya, Berdasarkan sejak pengalaman dari Bapak gitu awal. melihatnya. Ya, sejak dari awal, kalau polisi punya naluri bayangkara, naluri penegak hukum, naluri penyidik yang kuat sebagai insan Polri, ya kan, sesuai Tribrata dan Catur Prasetya, posisi korban seperti itu, kecelakaan lalu lintas, ada saksi di TKP menyatakan sempat melihat celananya melorot ke bawah. Apakah itu kecelakaan lalu lintas murni? Dari situ saja sudah bisa dipastikan. Ini pasti ada pidana. Posisi korban tidak rapi dan sebagainya, ini kan pasti ada pidana. Jadi tidak boleh ada seseorang siapapun termasuk keluarga yang menghalangi kalau polisi mengendaki otopsi dilaksanakan saat itu juga. Kenapa setelah 3 hari dimakamkan baru diotopsi? Kan itu juga hal-hal yang perlu diungkap oleh internal, oleh Propam gitu aja. Apakah apakah Ibtu Rudiana bisa mempengaruhi seluruh anggota Polres? Kalau bisa ya memang perlu didalami lagi. Siapa sih Ibtu Rudiana sebetulnya, gitu aja. Artinya Pak Ugro melihat pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini cukup penting untuk setidaknya melihat benang merah dari kasus ini ya, Pak ya? Ya, saya melihat seperti itu karena dia sebagai seorang polisi, seorang perwira, seorang petugas di reserse, ya kan, kemudian anaknya jadi korban, sepertinya kok diam saja gitu loh. Si Akbar waktu diberikan keterangan harus mengatakan bahwa dia mengetahui kejadian. Nah, Akbar ini tiap hari bisa tidur di rumahnya Pak Ibtu Rudi, ya kan? Kenapa dia tidak melaporkan apa yang dia lihat, misalnya dia melihat gitu loh. Kenapa baru cerita kepada penyidik? Ini kan nilai kebohongannya bisa dibaca dari situ. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.